Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan novel Again the Good. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya, saat mendekati penghalang kerajaan Dewa Penenun Mimpi, menyebabkan kecepatan Bahtera turun gratis. Selamat datang para tamu terhormat dari kerajaan Dewa Zetian. Sebuah suara datang dari jauh. Bahtera besar kerajaan Dewa Zetian memiliki parasi khusus dan aura pedang yang sangat mudah dikenali. Setelah suara tersebut, sesosok tubuh dengan cepat mendekat. Auranya di tahap tengah alam master ilahi. Dapat dianggap sebagai raja alam bintang menengah di alam dewa. Di sini hanya bisa menjadi murid penjaga. Lalu orang itu berkata dengan penuh semangat, "Apakah ini Yunce yang datang?" Begitu dia selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Karena saat Bahtera misterius itu turun, dia melihat bayangan hijau pedang abadi juga. Momentumnya menghilang dalam sekejap, dan sosok heroiknya dengan cepat turun, setengah berlutut di tanah, lalu memberi hormat. "Selamat datang pedang abadi Zetian yang agung. Saya tidak tahu bahwa pedang abadi akan datang. Jadi saya hanya menyambut dari jauh. Aku meminta maaf." Hua Qingyi memalingkan muka ke langit yang jauh. Sudah lama sekali sejak dia memasuki kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Pergi dan lapor kepada Dewa tanpa mimpi. Yunce telah tiba. Ya, murid yang menjaga itu dengan hormat mematuhi perintah dan dengan cepat meluncur rangkaian transmisi suara yang mendalam. "Cepat, laporkan kepada Dewa, cepat!" Kuil Penenun Mimpi. Setiap batu bata dan ubin di sini memantulkan cahaya aneh yang berbeda, seperti cermin atau air. Saat Anda menoleh, akan ada kabut di sekitar Anda. Jika pikiran Anda tidak kuat dan hati serta jiwa Anda tidak stabil, berjalan di antara mereka saja sudah membuat Anda rasanya seperti berkeliaran di alam ilusi, menyebabkan kebingungan mental dan jiwa yang mengembara. Meng Kongchan, dewa tanpa mimpi, sedang duduk di atas tahta. Di depannya berdiri dengan hormat ada seorang pemuda berpakaian perak. Dia memiliki rambut panjang dan rambutnya samar-samar bersinar dengan cahaya perak. Putra dewa tersebut memiliki wajah yang tenang, sedikit senyuman di bibirnya, dan sepasang pupil yang sekilas tampak seperti angin sepoi-sepoi. Jika berani memandangnya secara tidak sengaja, Anda akan terseret ke dalam jurang mimpi yang tidak diketahui tujuannya. Putra dewa tanpa mimpi, Meng Jianxi, kultivasimu yang dalam telah menerobos dengan baik, dan kekuatan jiwamu juga telah meningkat, dan itu sangat bagus. Meng Kongchan mengangguk perlahan, dengan sedikit tanda persetujuan di matanya. Meng Jianxi tersenyum puas. Agar ayah dewa mengatakan ini, semua kerja keras selama periode ini tidak sia-sia. Usaha Anda bukan untuk saya, tetapi untuk diri Anda sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa kamu melakukannya untuk masa depan kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dewa Wumeng mengetuk jarinya ke meja dan memandang putra terbaiknya dengan tatapan redup. Selama periode ini, beberapa penguasa istana mimpi telah kembali ke bawahan Anda. Wilayah kekuasaan Anda telah begitu besar, sehingga tidak jauh dari menutupi langit dengan satu tangan. Meng Jianxi segera membungkuk dan berkata dengan rasa takut yang tulus, "Ayah dewa, Jianxi Jewu, jangan terlalu gugup." Dewa Wumeng menyela apa yang akan dia katakan. "Kamu telah menjadi putra dewa kurang dari 100 tahun, tetapi Anda telah mendapat mencapainya.
Ini karena ambisi dan kemampuan Anda. Bagi seorang kaisar dan dewa penenun mimpi yang berkualitas, ambisi dan kemampuan sangat penting. Tetapi Anda harus mengingat satu hal, ekspresi Dewa Wumeng tetap tidak berubah dari awal hingga akhir. Terlalu banyak saja tidak cukup. Ya, Jianxi akan mematuhi ajaran ayah dewa. Meng Jianxi menundukkan kepalanya dalam-dalam dan kemudian menjelaskan, Ayah dewa, Jianxi akan selalu menjadi anakmu. Sekeras apapun aku berusaha, aku akan menjadi putra dewa penenun mimpi dalam 1 hari. Meskipun 100 tahun telah berlalu, aku masih merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Saya selalu khawatir bahwa saya tidak melakukannya dengan baik. Jadi aku mencoba yang terbaik untuk meringankan ayahku. Ya, Dewa Wumeng mengangguk. Aku sudah menjadi dewa terlalu lama, dan itu sangat membosankan. Lebih mudah bagiku untuk menyerahkan posisiku sesegera mungkin. Meng Jianxi mendongak dengan ketakutan besar di wajahnya. Ayah, apakah ini benar? Sudah kubilang jangan gugup. Dewa Wumeng berkata dengan ringan, sekali lagi memblokir kata-kata Meng Jianxi yang akan datang. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan secara rahasia, tapi saya tidak pernah menghentikannya. Anda dan saya saling memahami secara diam-diam. Hari ini, saya menyebutkan secara khusus untuk mengingatkan Anda akan satu hal. Dimanapun pikiran Anda berada, tingkat kultivasi Anda tidak boleh turun. Semakin tinggi kultivasi Anda, semakin baik dan cepat Anda dapat mengintegrasikan kekuatan dewa sejati dari kerajaan dewa penenun mimpi. Ketika saya masih muda, saya hampir mempertaruhkan nyawa untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Meskipun kemudian secara paksa mewarisi sumber ilahi dengan 7 poin kekuatan ilahi. Kekuatan ilahinya saat ini sama sekali tidak kalah dengan milikku. Tingkat kultivasimu saat ini, karena di antara semua putra dewa, kita hanya berada di peringkat terakhir. Hanya dalam 3 tahun, ini akan menjadi waktu untuk bertemu Kaisar Yuan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan muka kerajaan penenun mimpi. Jianxi, harap ingat. Apakah Anda benar-benar menemukan mayat Jianxu? Dewa Wumeng tiba-tiba beralih ke topik lain. Meng Xian menjawab pelan. Termasuk Meng Jianxi, masih belum ada jejak yang ditemukan. Ya, Dewa Wumeng menjawab pelan. Sudah kubilang tidak perlu mencarinya lagi. Mencari mayat di lautan kabut pada dasarnya seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah mencari hampir setengah tahun, masih belum menemukan. Setelah Anda kembali, tolong hibur ibumu. Ya, jawab Meng Jianxi. Meskipun tidak ada kabar tentang jenazah kakakku, berdasarkan berbagai rumor baru-baru ini, aku curiga kematian kakakku mungkin bukan disebabkan oleh binatang jurang, tapi karena dia menyinggung Kaisar Kabut. Dewa Wumeng menyipitkan matanya sedikit. Apa dasar dari rumor yang tidak dapat dijelaskan itu? Kakak selalu menghargai hidupnya, dan dia selalu berhati-hati dalam hal keselamatan hidupnya. Jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan pernah melangkah ke lautan kabut. Meskipun dia terpaksa pergi ke lautan kabut untuk pengalaman kali ini, dengan temperamennya, dia pasti tidak berani pergi terlalu dalam. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan leluhur naga kilin di area luas? Beberapa bulan yang lalu, leluhur naga kilin muncul secara aneh di luar lautan kabut. Rumor tentang Kaisar Kabut juga bermula sejak saat itu. Orang misterius tersebut mengatakan bahwa leluhur naga kilin kemungkinan besar dikendalikan oleh orang yang mengaku sebagai Kaisar Kabut.
Ini sangat konyol. Dewa Wumeng berkata dengan ringan. Binatang neraka adalah roh mati dengan kesadaran yang telah dimusnahkan. Bagaimana cara mengendalikannya? Coba katakan. Tidak mungkin seseorang bisa mengendalikan sehebat Kaisar Yuan. Apa yang disebut Kaisar Kabut hanyalah tipuan konyol dari orang kecil, tetapi telah menipu banyak orang bodoh untuk menyebarkannya. Benar-benar konyol. Saya kira begitu. Saat ini, alis Dewa Wumeng bergerak, dan dia menunjukkan formasi transmisi suara di depannya. Yang mulia, 2 tamu dari kerajaan Dewa Zetian telah tiba. Baiklah, biarkan para murid yang menjaga dunia membawanya langsung memenuhi saya. Dewa Wumeng berkata dengan santai, lalu sedikit mengerit. 2, 1 orang lagi, siapa itu? Itu pedang abadi Zetian. Dewa Wumeng berdiri sambil berteriak, dan kemudian dengan cepat mengirim pesan. Biarkan tamu terhormat menunggu sebentar. Saya akan pergi menyambutnya secara langsung. Begitu Meng Jiangxi berbicara, sosok Dewa Wumeng menghilang dari pandangannya. Hanya menyisakan badai yang tak pernah padam. Gerakan Dewa Wumeng sangat cepat, dan kemanapun ia menyapu, rasanya seperti auman ribuan guntur. Mengejutkan banyak murid penenun mimpi. Saat dia bergegas keluar dari pelindung, dia melihat sosok Hua Qingyi. Semua emosi terkubur jauh di dalam jiwanya. Saat Dewa Wumeng melangkah keluar, langkahnya sungguh megah. Dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha, Qingying, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kamu datang ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Setelah 1000 tahun, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Apakah untuk mengawal anak ini? Dia hanya melirik Yunce, dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Hua Qingyi. Benar? Apa yang dimaksud sebagai lelucon dijawab dengan setuju. Dan Dewa Wumeng jelas tertegun sejenak. Hua Qingyi mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Yunce, ini adalah Dewa Wumeng. Dia akan mengatur tempat tinggal untukmu. Tapi hanya itu. Dia tidak akan memberimu bantuan apapun di masa depan. Katakan apa yang ingin kamu katakan. Sisanya terserah kamu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengangguk sedikit kepada Dewa Wumeng. Aku telah selesai mengawalnya. Jadi aku akan merepotkan Tuan Wumeng. Tidak masalah, tidak masalah. Aduh, Qingyi, kamu? Dewa Wumeng mengambil langkah maju. Tetapi hanya melihat Hua Qingyi terbang kembali ke bahtera misterius. Langsung pergi tanpa menunggu sebentar. Dia bahkan tidak benar-benar melangkah masuk ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Dia benar-benar hanya ingin mengirim anak ini pergi. Yunce melangkah maju dan memberi hormat. Junior Yunce, atas perintah Dewa Huangxin, aku datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada Dewa tanpa mimpi. Pacaran mata Dewa Wumeng yang berada di depannya menyebarkan aura yang berbeda. Ada yang panas dan membakar jiwa. Ada yang sedingin es. Ada yang setajam pisau, ada yang seringan kapas. Bagaimanapun, ini adalah kerajaan dewa yang berspesialis dalam kekuatan jiwa. Dewa Wumeng tidak mengatakan apapun selama seluruh proses. Dan Yunce juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia layak menjadi dewa kerajaan penenun mimpi. Jiwanya seperti lautan tak berujung. Keheningan bisa menutupi segala sesuatu, dan gerakannya bisa membalikkan langit. Suara risau datang dari lautan jiwa Yunce. Kamu datang ke sini khusus untuk menghadapi seseorang dewa dengan kekuatan seperti itu. Manusia jiwa, apa yang akan kamu katakan?
Yunce tidak menjawab secara langsung. Kamu akan segera tahu. Aku ingin tahu sekarang. Suara itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat menghadapi Dewa Huangxin, Yu Chen selalu ditemani Hua Caili dan dilindungi oleh Hua Qingyi. Bahkan jika Dewa Huangxin sangat marah, Li Shou tidak akan mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi saat ini, Yunce melangkah ke kerajaan penenun mimpi sendirian. Menghadap dewa tanpa mimpi sendirian. Benar-benar sendirian dan tak berdaya. Dia yakin bahwa Yunce datang ke sini dengan sengaja. Dan dia pasti memiliki rencana untuk melawan Dewa Wumeng. Tapi dengan tubuh Yunce saat ini, sendirian di kerajaan dewa penenun mimpi, berencana melawan Dewa Wumeng. Jika ada sedikit kesalahan, tidak ada kemungkinan selain kematian. Yunce berpikir sejenak lalu memberitahunya. Poin terkuat Dewa Wumeng tidak diragukan lagi adalah jiwanya. Saya akan mencoba dengan bidang di mana dia adalah yang terbaik dan paling terkuat. Jawabannya tentu mengejutkan Li Shou. Kamu, setelah kata-kata ini keluar, dia terdiam lagi. Dan kemudian memperlambat suaranya. Seberapa yakin kamu? Yunce menarik napas dan mengeluarkan suara jiwa yang hampir kejam. Ini adalah niat iblis untuk merusak secara permanen penghalang terakhir. Yang kutinggalkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Aku tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Istana Dewa Penenun Mimpi. Ada berbagai sinar cahaya aneh dibiaskan dari sekeliling. Menyebabkan penglihatan Yunce tampak terfragmentasi dan seperti kesurupan. Dewa tanpa mimpi dalam penglihatannya juga menghilang di sana, seperti kabut yang tersebar. Yu Chen memejamkan mata selama 2 tarikan napas pendek. Saat dia membukanya, pandangannya kembali terlihat jelas. Dewa Wumeng sedang duduk di singgasana, menatapnya dengan tatapan yang begitu tumpul, hingga hampir tidak bernyawa. Sepertinya kulitmu bagus tanpa goresan. Ini adalah suara persetujuan dari Dewa Penenun Mimpi, tapi tidak bercampur dengan emosi apapun. Kamu hanya berada di alam master ilahi tingkat ketiga, tetapi kamu dapat pulih begitu cepat dalam cahaya jiwa kuil ini. Tampaknya kekuatan jiwamu jauh lebih unggul dari kultivasimu. Yunce mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian berkata dengan hormat, Junior Yunce hanyalah orang yang rendah. Kali ini aku mengganggu Dewa Wumeng untuk menggangguku. Aku benar-benar takut. Bahkan jika kamu rendah hati, kamu bisa menatap mata dari gadis Caili itu. Kamu benar-benar memenuhi syarat. Banggalah pada dirimu sendiri di depan pria manapun. Dewa Wumeng tidak tahu apakah dia sedang tersanjung atau menyindir. Mau kemana? Yunce berkata. Sejujurnya, meskipun Junior sudah lama penasaran dengan kerajaan penenun mimpi, saya hanya tahu sedikit tentangnya, dan itu hanya dari cerita saja. Tidak tahu apa-apa, jadi kemana kita harus pergi? Saya akan mendengarkan pengaturan Dewa Wumeng. Ya, Dewa Wumeng menjawab dengan tenang. Anda tidak memiliki latar belakang keluarga, dan tingkat kultivasi Anda jauh berbeda dari 9 penguasa istanaku. Aku juga sangat ingin tahu tentang siapa dirimu. Mengapa Nona Caili itu begitu berbakti kepadamu? Bahkan, King Ying rela mengawalmu untuk melindungi kamu untuk sampai di sini. Suaranya tampak pelan-pelan, lalu bertambah pelan, dan kemudian menjadi samar-samar lebih pelan. Semakin jauh, semakin lama semakin tidak menentu. Sekarang kamu telah memasuki kerajaan Dewa Penenun Mimpiku. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki mimpi besar? Cahaya
terdistorasi dan penglihatannya menjadi kabur di beberapa titik. Dan sosok dewa tanpa mimpi tampak berada jauh di angkasa. Saya secara pribadi akan membantu Anda mewujudkan impian Anda. Ini dapat dianggap sebagai bentuk keramataman tertinggi di kerajaan dewa penenun mimpi kami. Tidak mengherankan jika Kinggi secara pribadi mengawal Anda ke sini. Mata Yunce kehilangan fokus. Lalu setelah itu, warnanya kembali hilang. Seolah-olah tertutup lapisan kabut abu-abu yang tebal. Alisnya yang berkedut keras dan sudut bibirnya yang mencoba membuka dan menutup juga terdiam saat ini. Bahkan energi dalam yang secara alami meluap dari tubuhnya tampak tidak aktif dan menjadi sangat lemah. Dari awal hingga akhir, Dewa Wumeng mempertahankan postur dan ekspresi aslinya tanpa perubahan apapun. Hanya pupil matanya yang bersinar dengan sinar keperakan samar. Tidak ada yang tahu bahwa jiwa dewa sejati diam-diam telah menyentuh lautan jiwa Yunce dan kemudian menghadapi perlawanan yang cukup keras. Ini adalah pertahanan naluriah jiwa makhluk hidup melawan penjajah asing. Dengan tingkat kultivasi Yunce mampu memiliki pertahanan jiwa seperti itu, patut dipuji oleh Dewa Wumeng. Tapi di hadapan jiwa dewa sejati, itu hanyalah kain rapuh. Matanya menyipit sejenak, dan jiwa besar itu seperti lautan yang menderu, langsung menutupi seluruh jiwa Yunce. Pikiran Yunce dipenuhi dengan ledakan. Namun, pada saat jiwa Dewa Wumeng menyentuh dasar jiwa Yunce, anehnya jiwanya tiba-tiba merasa ketakutan. Dia melihat sepasang pupil gelap yang tiba-tiba terbuka. Itu adalah kegelapan yang paling ekstrem yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Sepasang mata hitam pekat dengan cepat membesar dalam jiwanya, dan kemudian membesar lagi. Jiwanya bergetar tak terkendali, dan pada saat tertentu dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menjadi sangat kecil. Jiwa seperti lautan yang terbalik. Tapi tergantung di atas laut jurang yang gelap tak berujung, yang sepertinya menyelimuti seluruh langit dan dunia. Pupil hitam langsung meledak, dan jurang iblis menutupi mereka, menelan seluruh lautan, tidak meninggalkan gelombang atau sinar cahaya lagi. Dunia jiwa Dewa Wumeng bergema dan nyanyian iblis kuno yang sangat marah. Seluruh tubuh Dewa Wumeng bergetar hebat, dan cahaya perak di pupilnya langsung menghilang, digantikan oleh cahaya gelap murni tak berujung yang tak ada habisnya. Yunce perlahan membuka matanya pada saat ini. Sosok iblis yang ganas tercermin di pupil matanya. Dia membuka mulutnya, mengeluarkan suara iblis serak, yang terdengar seperti dia tetapi tidak seperti dia. Aku adalah Dewa Iblis, ingin melihat jurang. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Hanya 5 kata, seperti bisikan Kaisar Iblis. Ini juga seperti suara-suara yang sangat jauh di luar langit. Seperti keheningan kosong dari jurang gelap yang tak berujung. Ketika suara itu jatuh, bayangan iblis ganas di pupil Yunce perlahan menghilang. Dan kemudian muncul di pupil dewa tanpa mimpi, jiwa iblis nirwana. Saat Yunce secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya di lautan jiwa, kuman linglung Lisou terdengar. Dia ingat bahwa sebelum Yunce jatuh ke dalam jurang neraka, Ratu Iblis Jiwa telah menyuntikkan 80% jiwa iblis nirwana miliknya ke dalam jiwa Yunce. Yunce tidak bisa mengendalikan jiwa iblis nirwana dan bahkan tidak bisa mengaktifkannya sendiri. Tapi itu bisa dipisahkan dan dipindahkan olehku sendiri.
Jadi itu akan tersembunyi di dalam jiwamu dan patuh sampai saat disentuh. Apa yang akan terjadi jika kamu disentuh? Akan seperti iblis yang terbangun dari tidurnya. Namun, itu hanya bisa disentuh sekali. Dan itu mungkin kemarahan terakhir dari Kaisar Iblis Nirwana. Mengingat perkataan Ciwuyo saat itu, Liso akhirnya mengerti rencana Yunce. Dikabarkan bahwa Dewa Huangxin mencintai putrinya seperti dia mencintai ibunya. Kontrak pernikahan antara Dewa Zetian dan Putra Shenluo. Kerajaan Dewa Penenun Mimpi yang mengambil jurusan kekuatan jiwa dan memiliki kekuatan mimpi yang jatuh. Kerajaan Dewa Shenluo, Zetian, dan Penenun Mimpi yang berteman dekat satu sama lain. Dewa Wumeng, berdasarkan faktor di atas, Yu Wuhe bertemu dengan Hu Caili lagi, dan Meng Jianzhou Huanggang menangkap jiwa. Baru kemudian Liesou menyadari dari saat itu, Yunce sudah merencanakan sesuatu sejak saat itu. Ketika bayangan iblis gelap muncul di pupil Dewa Wuweng, dia tahu bahwa Yunce telah berhasil. Meskipun dibandingkan dengan jiwa utuh dari Dewa Sejati, beberapa gumpalan jiwa iblis Nirwana sangatlah kecil. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah jiwa Kaisar Iblis. Bahkan di zaman para dewa yang jatuh, itu adalah jiwa tingkat tertinggi di dunia. Satu tingkat lebih tinggi dari jiwa Dewa Sejati. Terlebih lagi, ini bukanlah konfrontasi langsung antara jiwa, tapi pertarungan kekuatan jiwa di bawah kendali penuh Dewa Wumeng. Dan kemudian serangan balik dari kemarahan Kaisar Iblis tanpa ada pertahanan apapun. Sebuah jarum perak ditakdirkan untuk tidak mampu melawan kayu mati. Tapi pasti akan meninggalkan bekas abadi pada kayu mati. Kemarahan Kaisar Iblis, jiwa semua iblis yang menakutkan. Fitur wajah Dewa Wumeng mulai bergetar. Dan bayangan iblis di matanya berputar dengan cepat. Dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Dengan raungan kemarahan Kaisar Iblis yang diperlahan menghilang. Ketika bayangan iblis benar-benar lenyap, sisa jiwa Kaisar Iblis Nirwana mati selamanya. Hanya jejak terakhir yang ada di jiwa Ciwuyo. Namun, tanda kegelapan abadi tertinggal di jiwa Dewa Tanpa Mimpi. Setelah bayangan iblis, cahaya hitam di pupil Dewa Wumeng juga berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, dia tiba-tiba membuka matanya, lalu berdiri sambil berteriak. Dia menatap Yunce dengan seksama. Pupil matanya menyusut. Bibirnya bergerak dan bahkan napasnya tampak mengalir tak terkendali. Benar-benar kehilangan keagungan, ketidakpedulian, dan kendali absolut semulunya. Faktanya, hilangnya kendali seperti itu seharusnya tidak muncul pada tubuh dewa. Yuan-er, kamu adalah Yuan-er? Kamu adalah Yuan-er. Dia gemetar, dan di setiap kata bergetar seolah-olah dia sedang tersapu badai. Sedikit kejutan muncul di mata Yunce. Karena reaksi Dewa Wumeng jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Jelas sekali, dia salah menilai status nama Meng Jiuyuan di benak Dewa Wumeng. Yunce mengangkat matanya. Matanya dipenuhi dengan tatapan kabur dari seorang yang baru saja sadar. Dewa Wumeng, kamu bilang apa? Siapa Yuan-er? Dewa Wumeng yang agung terbang ke bawah dengan gerakan yang begitu sederhana. Lalu tersandung ketika dia berdiri. Namun dia sama sekali tidak peduli untuk menyimbangkan bentuk tubuhnya. Dan hanya berlari ke arah Yunce dengan tubuh miring. Lalu meraih lengannya erat-erat, menatapnya dengan mata tajam. Yuan-er, kamu masih hidup. Kamu ternyata masih hidup. Ketika tiba-tiba menyadari sesuatu, dia dengan cepat melepaskan cengkeramannya di tangan Yunce.
tetapi masih memegang erat dan menolak untuk melepaskannya. Setelah mengatakan ini, Yunce dengan jelas melihat kilatan kabut di pupil matanya yang bergetar hebat. Yunce sedikit menyadarkan tubuh bagian atas ke belakang. Wajahnya penuh keterkejutan dan kebingungan. Yunce, aku jelas bukan Yuan yang disebut oleh Dewa Wumeng. Tidak, kamu adalah Yuan. Kamu Yuan yang telah hilang dari ayahmu selama seratusan tahun. Dewa Wumeng menjadi semakin bersemangat setiap kata, dan kabut di matanya menjadi semakin tebal. Saat itu, ketidakmampuan ayah dan kegagalannya melindungimu yang membuatmu kehilangan bertahun-tahun. 100 tahun penuh, tapi ayah tidak pernah mencarimu. Bagus sekali kamu masih hidup, dan kembali ke ayahmu hidup-hidup. Kamu sungguh sudah sangat dewasa, sangat baik. Suaranya berkata lambat laun menjadi serak, dan pada akhirnya jelas sedikit tercekat. Yunce perlahan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Dewa Wumeng bicarakan. Pada saat ini, ledakan teriakan tergesa-gesa datang dari luar aula. Ayah, apa yang terjadi? Napas Dewa Wumeng jelas tidak teratur, dan suaranya semakin tidak terkendali, mengejutkan Meng Jianxi yang berada dekat di kuil. Dan ketika dia bergegas masuk, pemandangan di depannya membuatnya membeku di tempat. Tubuhnya gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia melihat ayahnya yang merupakan dewa tanpa mimpi seperti ini. Pertama kali adalah ketika Meng Jianyuan menghilang 100 tahun yang lalu. Di belakangnya ada seorang pemuda jangkung dengan mata tajam, yang wajahnya sama terkejutnya dengan wajah Meng Jianxi. Dewa Wumeng mengalihkan pandangannya. Kegembiraan dalam kata-katanya tidak berkurang sama sekali. Jianxi, Yuan telah kembali. Dia kembali. Ini Yuan. Jianxi menatap Yunce, matanya penuh keterkejutan. Mata Meng Jianxi melebar dan menatap Yunce, lalu berkata dengan tidak percaya. Yang mana? Yuan yang mana? Meng Jianxi juga perlahan berjalan ke depan saat ini dan berkata dengan penuh semangat. Mungkinkah dia Yuan saudaraku? Itu benar, itu benar. Tampaknya baru sekarang Dewa Wumeng mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan nafas dan emosinya. Yuan belum mati. Dia sudah kembali dengan utuh. Meng Jianxi terkejut sehingga terdiam. Ini Meng Jianxi melirik Yunce dan kemudian ke Meng Jianxi, tidak tahu harus berkata apa. Yunce bagaimanapun berbalik ke samping dan tidak berkata dengan tenang. Saya telah bertemu dengan putra Dewa Penenun Mimpi. Nama keluarga saya adalah Yunce. Saya datang mengunjungi Dewa Wumeng atas perintah Dewa Huanxin. Saya pasti bukan Yuan yang dimaksud oleh Dewa Wumeng. Tidak, itu tidak mungkin salah. Tangan Dewa Wumeng selalu berada di lengan Yunce. Seolah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan meninggalkannya lagi. Yuan, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu berumur 2 dekade? Yunce mengangguk. Dewa Wumeng terus bertanya. Dewa Huanxin berkata bahwa kamu diselamatkan oleh orang lain ketika kamu berumur sekitar 10 tahun. Setelah kamu terbangun, kamu tidak ingat semua umur 10 tahun kan? Memang, Yunce mengangguk. Dewa Wumeng mengencangkan jari-jarinya sedikit, menatap matanya dan berbisik. Yuan tiba-tiba menghilang 100 tahun yang lalu, ketika dia berumur 10 tahun.
Tidak ada seorang pun yang terlihat ketika dia masih hidup, dan tidak ada mayat setelah kematian. Waktu dan usia semuanya sama. Itu adalah sebuah bukti. Kamu kehilangan ingatanmu karena kamu dibunuh dan jiwamu rusak. Meng Jianyuan adalah namamu sebelum kamu berumur 10 tahun. Itu adalah nama yang kuberikan sendiri kepadamu. Mata Yunce sedikit tertegun, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Waktu dan usia mungkin hanya kebetulan. Keturunan Dewa Wumeng sangat agung. Bagaimana Anda bisa yakin aku Meng Jianyuan hanya berdasarkan ini? Matanya dipenuhi kabut, kecuali saat Meng Jianxi dan Meng Jianxi menyerbu masuk. Matanya selalu tertuju pada Yunce, dan dia tidak pernah meninggalkan Yunce bahkan untuk sesaat. Aku, Meng Konchan, adalah dewa yang menjalani mimpi untuk kerajaan dewa ini. Bahkan jika jiwaku hancur dan kondisiku bingung, aku tidak akan pernah bisa salah mengenali putraku. Darah dagingku, bagaimana aku bisa salah tentang anakku? Ini, Meng Jianxi menoleh untuk melihat Meng Jianxi, tetapi melihat matanya merah dan dia berkata dengan bersemangat, "Bagus, bagus. Ini adalah anugerah." Saat dia berbicara, dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Yunce. "Saudara Yuan, selamat datang kembali. Tahukah kamu bahwa ayah dewa selalu memikirkanmu siang dan malam? Dan dia selalu merasa sangat bersalah. Bahkan jika 100 tahun telah berlalu, ayah dewa masih belum mencerah mencarimu. Ini adalah kegembiraan yang besar untuk kerajaan dewa penenun mimpi kita, tetapi juga menyelamatkan ayah dewa. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa syukur tak lebih lemah dari Dewa Wumeng. Hahaha. Dewa Wumeng tertawa berbahak-bahak. Ya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Saya akan segera memberitahu dunia. Beritahu dunia bahwa Yuaner saya telah kembali. Dewa Wumeng terlihat sangat bersemangat, tapi ekspresi Yuncin lebih bingung. Dia menekakan suaranya saat berkata, "Dewa tanpa mimpi, putra dewa penenun mimpi, pasti mengecewakan untuk mengatakan ini. Tapi nama keluargaku adalah Yunce, dan nama ini adalah hadiah dari guru yang akan bertahan seumur hidup dan tidak akan pernah ditinggalkan. Hari ini adalah pertama kalinya saya menginjakkan kaki di kerajaan dewa penenun mimpi. Saya tidak memiliki gambaran kerajaan dewa penenun mimpi di dalam ingatan saya. Dan saya tidak tahu nama Jian Yuan. Jadi, saya ingin memberitahu Anda Dewa Wumeng, saya Yunce, bukan Meng Jian Yuan." Omong kosong. Sebelum Dewa Wumeng dapat berbicara, teriakan keras datang dari Meng Jianxi. Bagaimana ayah dewa bisa begitu salah tentang darah dagingnya? Kamu telah hilang selama 100 tahun, dan hari ini kamu kembali untuk pertama kalinya. Dan kamu sangat mempertanyakan dan menentang. Diam! Suara gigi patah, tulang pipi bergema di seluruh aula. Sebelum Meng Jianxi menyelesaikan kata-katanya, dia terpental keluar, menyemprotkan busa darah lengket dalam jumlah besar ke udara. Idiot! Meng Jianxi berbisik diam-diam. Meng Jianxi bangun dengan panik. Saat dia mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan tatapan mata ayahnya yang sangat marah. Lututnya yang hendak diangkat tiba-tiba melemah lagi. Dan ketakutan yang tak ada habisnya membuat matanya mengecil. Yuaner baru saja kembali setelah bencana. Dan aku tidak tahu bagaimana cara melepaskan cinta dan kegembiraanku. Beraninya kau berbicara begitu kasar kepada Yuaner. Sebagai salah satu putra Dewa Wumeng yang paling menonjol,
Meng Jianxie tidak pernah dipandang seperti ini oleh ayahnya. Dia membungkuk ketakutan dan gemetar. Anakmu, aku tidak berani. Anakmu hanya keluar. Ya, ya. Saat mata Dewa Wumeng kembali menatap Yunce, tatapan tajamnya langsung berubah menjadi lebih lembut. Tidak masalah, gurumu menyelamatkan hidupmu. Dia bukan hanya dermawanmu, tetapi juga dermawan terbesar seluruh kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Anda telah kehilangan ingatanmu, dan tidak dapat menerima nama Meng Jianyuan, dan juga tidak dapat menerima ayah dewamu. Itu normal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Dengan cara ini, jika kamu menyukainya, Anda bisa menggunakan nama Yunce. Ingat, mungkin suatu hari nanti kamu bersedia menerimaku sebagai ayah dewa, dan kemudian menggunakan Meng Jianyuan sebagai namamu. Kata-kata dan gerak-geriknya lebih dari sekedar kompromi. Ini, Meng Jianxi menegur. Ayah dewa, saya tahu Anda selalu bersalah terhadap saudara Yuan dan ingin menebusnya dengan segala cara. Tetapi saudara Yuan adalah putra ayah dewa. Tapi anak ayah dewa menyandang nama belakang berbeda. Ini pasti akan menarik orang untuk bergosip. Hahaha. Dewa Wumeng tertawa ringan. Ini adalah hadiah yang luar biasa. Bahkan Yuaner dapat kembali dengan selamat. Selama Yuaner baik-baik saja, selama Yuaner menyukainya, apapun yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Yunce mencoba yang terbaik untuk menekan keraguannya, lalu berkata dengan hormat, saya benar-benar tersanjung oleh kebaikan besar Dewa Wumeng, tapi kejadian ini sungguh mengejutkanku. Ini terlalu besar, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Yunce selalu enggan memanggilnya ayah dewa, dan selalu keberatan dengan identitasnya sebagai Meng Jianyuan. Itu membuat Dewa Wumeng sedikit kecewa. Tapi dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghibur. Tidak masalah, itu karena kamu terlalu meragukan aku sebagai seorang ayah. Ayah pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan ingatanmu. Sampai saat itu, siapapun yang kamu suka, dan tidak ada yang akan bisa memaksamu. Yunce segera memberi hormat. Terima kasih Dewa Wumeng. Untuk apa ucapan terima kasih? Ayah dan anak, mengapa kamu begitu sopan? Dewa Wumeng menghentikan hormat Yunce sambil tersenyum. Dia memandang Yunce. Semakin dia melihatnya, semakin kegembiraannya meluap. Seperti apa penampilanmu ketika kamu dewasa? Adalah jauh lebih baik dari ketika kamu menjadi seorang ayah. Jika ibumu melihatnya, aku tidak tahu betapa bahagianya dia. Tidak heran gadis itu. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Jianxi, beritahu seluruh area dengan cepat bahwa Yuaner telah kembali dengan selamat. 5.000 kristal Yuan bermutu tinggi akan diberikan ke setiap istana mimpi besar. Alam mimpi akan dibuka selama 3 bulan. Dan semua murid master ilahi ke atas bisa masuk. Semua orang berdosa di alam dosa. Semua hukuman akan dikurangi selama 100 tahun. Setiap domain yang berafiliasi akan dibebaskan dari pajak dalam 100 tahun. Cepat pergi. Meng Jianxi menekan keterkejutan di hatinya dan dengan hormat menerima itu, lalu melangkah pergi. Dewa Wumeng meraih tangan Yunce. Yuaner, ayah akan membawamu ke suatu tempat. Tempat yang hanya menjadi milikmu seorang. Saat dia keluar dari kuil penenun mimpi, ekspresi Meng Jianxi tiba-tiba menjadi murung. Dan saat dia mengikuti langkahnya perlahan kembali tenang. Meng Jianxi bergegas keluar dari samping dan berada di belakang Meng Jianxi. Pakaian peraknya berlumuran darah.
wajahnya bengkak dan dia dalam keadaan malu. Putra dewa, apakah anak laki-laki itu benar-benar Meng Jiuyuan yang seharusnya sudah lama meninggal? Setiap kata yang diucapkan, Meng Jianxi menusuk jantungnya. Apakah menurut Anda, ayah dewa mungkin salah tentang hal semacam ini? Meng Jianxi berkata dengan suara lemah. Tidak ada berita selama 100 tahun. Semua orang mengira dia telah menghancurkan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Nasibnya sungguh luar biasa. Melihat ekspresi Meng Jianxi berkata dengan hati-hati. Putra dewa, apakah Anda tidak cemas? Mengapa? Meng Jianxi berkata dengan tenang. Dia adalah mantan putra dewa. Meng Jianxi berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa jika dia mati. Jika dia kembali hidup kali ini, dia mungkin mengancam statusmu. Ancaman? Meng Jianxi tersenyum. Dengan kultivasinya yang terlalu lemah, dia tidak memiliki sumber daya kerajaan dewa. Dia dapat berkultivasi karena master ilahi tingkat ketiga dalam 200 tahun. Di dunia biasa, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi di hadapanku, dia tidak cukup baik sama sekali. Dalam hal pemahaman dan kendali atas kerajaan penenun mimpi, pencapaiannya dan hati manusianya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bisa dibandingkan denganku. Kecuali yang lainnya, kehilangan pun 1 poin lebih baik daripada dirinya. Karena alasan ini saja, menurutmu, apakah dia mungkin mengancam posisiku sebagai putra dewa? Apa yang dikatakan putra dewa benar, tetapi sikap ayah dewa membuatku tidak mampu untuk tidak khawatir. Meng Jianxi berkata, dia memperlakukan kita seperti Jianxi dan Jianze, tapi dia memperlakukan Meng Jianyuan seperti Yuan Er. Yang mulia, Anda tidak boleh lupa bahwa meskipun keiliannya adalah syarat penting untuk memilih putra dewa, tapi pengambilan keputusan akhir selalu ada di ayah dewa. Saat itu, ketika Meng Jianyuan menghilang, kamu pasti tidak melupakan penampilan ayah dewa. Terlebih lagi, saat itu, Meng Jianyuan hanyalah bayi yang belum disapi. Dan ayah dewa tidak sabar untuk menjadikannya putra dewa. Ucapan tersebut sangat penting sehingga mendapat toleransi oleh seluruh dunia. Dunia datang memberi selamat dan membangun sebuah kuil untuknya lebih awal. Meskipun dia menghilang dalam waktu yang cukup lama, pembangunan kuil tersebut tidak berhenti sampai selesai sepenuhnya. Tetapi putra dewa masih belum memiliki istana dewanya sendiri. Berhenti berbicara, Meng Jianxi menyela dengan dingin. Kami dan Jianyuan sama-sama saudara. Kita harus bekerja sama dan bekerja sama. Bagaimana kita bisa begitu berbeda? Jangan ucapkan kata-kata ini lagi di masa depan. Meng Jianxi menekan nadanya. Hidup dan takdirku semuanya terikat pada putra dewa. Dan aku tidak pernah berarti untuk tidak menaati sedikit pun. Tapi putra dewa tidak boleh menganggap enteng masalah ini. Apakah putra dewa lupa apa yang terjadi pada Ban Bu, mantan putra dewa kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu? Setialah kepada putra dewa sejak dini. Dan ketika putra dewa menjadi dewa, dia secara alami akan mengikuti ayam dan anjing ke surga. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Meng Jianxi, nasibnya telah terikat pada Meng Jianxi. Bagaimana mungkin dia tidak cemas dengan kembalinya Meng Jianyuan dan sikap ayah dewa yang jauh berbeda dengan putra lainnya. Dan setelah berita kembalinya Meng Jianyuan menyebar, bukan hanya dia saja yang khawatir. Terima kasih.